Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3959, 3960, 3961. Huo Yuanting memandang dengan dingin ke arah orang yang berbicara mewakili Penatua dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, hukuman Penatua telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Selain itu, penilaian murid dalam hari ini, semua murid yang lulus harus pergi ke tebing Jingxi. Mereka harus berlatih keras selama sebulan. Ini juga aturan sekte, katakan saja pada semua murid-murid kalian. Nada bicara Huo Yuanting tidak perlu dipertanyakan lagi, orang tua untuk menolak. Semua tetua saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua tahu bahwa pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan adalah sebuah kebohongan. Tetapi semua itu adalah untuk mencuci otak para murid yang telah lulus ujian. Meskipun mereka semua mengetahuinya, mereka tidak punya pilihan selain mentaati Huo Yuanting sebagai pemimpin sekte sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Huo Yuanting tersenyum puas. Kemudian dia melihat keluar, dan kemudian bertanya, sudah sampai pada titik ini, bukankah penilaiannya seharusnya sudah selesai? Pada saat ini, seorang murid buru-buru masuk dari luar dan berkata, Guru, penilaian telah berakhir. Tetapi karena beberapa murid curang, formasi ujiannya rusak. Penatua Cui sedang memperbaiki formasi ujian, jadi perlu beberapa hari untuk menyelesaikan perbaikannya. Siapa itu? Huo Yuanting berkata dengan mata terbuka lebar. Ketika Penatua Yu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Jika Dev melakukan ini, semuanya akan berakhir. Ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, pasti akan terungkap bahwa dia mengambil uang untuk membawa orang ke sekte sesuka hati. Tetapi ketika Penatua Yu merasa gugup, muridnya berkata, itu adalah murid luar lulusan. Dia menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan kekuatan api pamungkas. Tetapi dia gagal mengendalikannya, menyebabkan api pamungkas meledak. Penatua Yu menghela nafas lega ketika dia mendengar itu adalah Lusan. Huo Yuanting mengerutkan kening. Lusan adalah murid dari garis keturunannya. Meskipun dia hanya murid luar, dia sudah berada di alam kesengsaraan tingkat 6 yang lebih tinggi dari beberapa murid dalam. Adapun menggunakan cermin perunggu untuk menipu, itu pasti ide Liu Sitong, lagi pula hanya Liu Sitong yang memiliki cermin perunggu. Tuan, kecurangan dalam penilaian ini telah merusak formasi penilaian. Ini adalah kejahatan serius dan harus dihukum, kata Penatua Yu kepada Huo Yuanting. Saat ini, dia ingin mempermalukan Huo Yuanting. Karena dia telah memenjarakan Penatua Hu selama 30 tahun, jadi dia ingin melihat bagaimana murid-muridnya sendiri akan dihukum karena melakukan kesalahan. Hukuman, pasti harus diberi hukuman. Huo Yuanting mengangguk, tapi dalam hatinya dia memikirkan cara untuk memaafkan Lusan. Penatua Yu, pemimpin sekte, dan Penatua Cui telah menghukum Lusan. Begitu dia mendengar ini, Huo Yuanting menghela nafas lega, karena Penatua Cui telah menghukumnya. Mari ikuti keinginan Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui terkenal tidak mementingkan diri sendiri. Apakah tidak ada yang lulus penilaian? Ya, satu orang lulus ujian dengan menantang Liu Sitong, kata murid itu. Siapa yang menantangnya? Itu adalah seorang murid bernama Dev Cheng, dan penantangnya adalah saudara Liu Sitong. Apa? Huo Yuanting tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Liu Sitong adalah muridnya yang paling dia banggakan. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid luar? Ketika Penatua Yu mendengar kata Dev Cheng, dia terkejut. Dia bahkan tidak menyangka Dev memiliki kemampuan seperti itu. Katakan pada tetua juri untuk membawa slip giok yang merekam kompetisi. Huo Yuanting menenangkan diri dan duduk kembali perlahan dan berkata, ya, murid itu berbalik dan pergi mencari tetua juri. Beberapa tetua lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Murid siapa ini? Dia benar-benar bisa mengalahkan Liu Sitong? Itu benar-benar tersembunyi. Tapi nama Dev Cheng sangat asing. Bukankah murid paling kuat di luar sekte api ungu kita adalah Lusan? Kenapa Dev Cheng muncul? Beberapa tetua sedang berdiskusi, tetapi tetua Yu diam. Sekarang Dev menjadi terkenal. Dia khawatir akan terungkap bahwa dia menerima uang. Penatua Yu, apakah kamu mengenal Dev Cheng ini? Murid siapa dia? Penatua Yu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit malu, itu adalah murid yang baru saja saya terima. Apa?
Murid yang baru saja diterima Penatua Yu, murid yang baru saja dia terima mengalahkan Liu Sitong. Pada saat ini, tetua wasit buru-buru menyerahkan catatan giok. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam batu giok, kabut putih perlahan muncul di kehampaan. Segera setelah itu, adegan Dev dan Liu Sitong berkompetisi seni bela diri muncul di kabut putih, dan bahkan suaranya terdengar jelas. Ini juga demi keadilan. Jika tetua juri tidak adil, masih ada rekaman slip giok untuk dinilai oleh sesepuh lainnya. Melihat Dev bersaing dengan Liu Sitong, semua orang terkejut, terutama ketika Dev dibakar oleh api pamungkas. Bahkan para tetua seperti mereka mungkin tidak mampu menahan kekuatan api pamungkas. Namun, adegan Liu Sitong menggunakan api pamungkas dan teratai iblis hitam yang sangat rahasia juga terungkap. Melihat ini, wajah Huo Yuanting terlihat lebih jelek daripada makan kotoran. Lagi pula, bahkan para penatua biasa pun tidak memenuhi syarat untuk mempelajari api yang sangat rahasia ini. Tetapi Liu Sitong, seorang murid diaken, sebenarnya mengetahui api yang sangat rahasia. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa itu pasti diajarkan secara diam-diam oleh Huo Yuanting. Ada juga teratai iblis hitam. Meskipun Liu Sitong tidak mempelajari keterampilan iblis, teratai iblis hitam juga merupakan keterampilan kultivator iblis. Tidak tahu malu bagi kultivator ras manusia untuk diam-diam membiarkan makhluk iblis. Melihat adegan pertarungan, ekspresi semua orang menjadi rumit, sampai akhirnya Liu Sitong diusir, dan kemudian adegan memohon ampun dan memanggil kakak muncul. Huo Yuanting tidak bisa duduk diam lagi. Dengan lambaian tangannya, catatan giok dihancurkan, dan gambar itu menghilang seketika. Sampah, hanya sampah. Huo Yuanting marah, muridnya yang sombong dipukuli di depan umum dan memohon belas kasihan, sambil tetap memanggilnya, kakak. Para tetua lainnya terkejut dan diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Penatua Yu membuang ekspresi terkejutnya dan kemudian berkata kepada Huo Yuanting, Tuan Huo, murid Anda yang banggakan benar-benar luar biasa. Dia bahkan memahami api rahasia dari sekte api ungu kita. Saya ingat rahasia sekte api ungu. Menurut aturan, murid di bawah penatua tidak diizinkan untuk mempraktikkan api rahasia. Sekarang muridmu hanyalah seorang diaken. Bagaimana dia memurnikan api rahasia itu? Penatua Yu melakukan serangan pendahuluan. Dia ingin Huo Yuanting menjelaskan dan lupa menanyakan beberapa pertanyaan tentang Dev. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menyelidikinya. Ya, lalu bagaimana Liu Sitong menyimpan rahasia seperti itu? Dan ada sesuatu dari klan iblis di tubuhnya. Jadi Liu Sitong tidak akan mengikuti para kultivator iblis secara diam-diam, kan? Huo Yuanting mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, aturan sekte api ungu tidak dapat dilanggar. Mungkin Liu Sitong diam-diam belajar dari saya saat saya sedang berlatih. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Semua orang tidak punya pekerjaan lain, jadi pergi saja. Huo Yuanting melambaikan tangannya, lalu berdiri dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Huo Yuanting pergi, Penatua Yu juga menghela nafas lega. Sepertinya Huo Yuanting tidak akan menanyakan urusan Dev untuk saat ini. Penatua Yu, di mana kamu menemukan murid yang begitu hebat? Ini sangat luar biasa sehingga dia mengalahkan Liu Sitong sampai memanggilnya kakak. Jika ada lebih banyak murid seperti ini, Master Sekte Lama tidak akan menjadi dikalahkan dan diperas oleh Huo Yuanting. Beberapa tetua mengelilingi Penatua Yu dan bertanya sambil mengobrol, saya membawa murid ini dari kota kekaisaran, saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Penatua Yu selesai berbicara dan segera pergi, dia hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu, dan tidak menyangka bahwa Dev begitu hebat. Namun, bukanlah hal yang baik jika Dev menjadi terlalu hebat. Lagi pula, tidak baik jika Dev menjadi terlalu mencolok. Pada saat ini, di rumah Penatua Yu, Dev dikelilingi oleh Wei Qing, Qian Xiu dan yang lainnya, dan dianggap sebagai pahlawan hebat. Adik laki-laki, kamu luar biasa. Saya, sebagai kakak laki-laki, merasa malu di depanmu. Ini adalah koin spiritual yang memenangkan Liu Sitong. Lihat apakah nomornya benar. Tas berisi koin roh emas ungu ditempatkan di depan Dev. Ini semua adalah taruhan Liu Sitong dengan Dev, dan dia kalah dari Dev. Dev bahkan tidak melihatnya, dia hanya menyimpan tasnya yang berisi koin roh emas ungu, lalu mengembalikan sisa tasnya kepada Wei Qing dan berkata, kakak senior, berikan tas berisi koin roh emas ungu ini kepada semua saudara. Selama kompetisi tadi, semua orang mengkhawatirkanku. Sekantong koin roh emas ungu, lebih dari 100, adalah barang yang sangat berharga, bahkan sekte biasa pun tidak memilikinya. Wei Qing mengambil koin roh emas ungu dengan tangan gemetar, mengangguk dan berkata, oke, saya akan memberikan kepada mereka sekarang. Saudara-saudara lainnya bersemangat dan terus memuji Dev. Beberapa dari mereka harus bersujud kepada Dev. Lagi pula, banyak dari mereka adalah murid luar dengan status rendah. Jangankan mereka memiliki begitu banyak koin roh,
mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini seperti berubah dari seorang pengemis menjadi seorang jutawan. Alasan mengapa Dev melakukan ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang sehingga dia bisa bergerak bebas di gerbang api ungu. Adik laki-laki, ini pertama kalinya aku melihat pria sepertimu. Dia kuat, kaya, dan rendah hati. Qianxiu meraih tangan Dev dan berkata dengan penuh perhatian. Tangan Qianxiu lembut seolah-olah tanpa tulang, terus-menerus bergesekan dengan Dev. Wei Qing merasa sedikit tidak senang saat melihatnya. Dia diam-diam menyukai Qianxiu, tapi sekarang Qianxiu memperlakukan Dev seperti ini. Wei Qing hanya bisa menonton dan tidak berani mengatakan apapun. Tapi tahukah Anda, Wei Qing lebih menyukai uang daripada wanita. Tidak mungkin dia menyinggung Dev demi Qianxiu, apalagi Qianxiu berinisiatif merayu Dev. Dev menarik tangannya dan berkata, "Kakak perempuan, aku harus menjagamu di klan api ungu mulai sekarang. Jangan khawatir, adik kecil. Jika kamu memerlukan sesuatu dari sekte api ungu di masa depan, datang saja padaku. Jika aku bisa mengatasinya, aku akan lakukan. Jika tidak, biarkan kakak senior Wei Qing maju. Jika ada yang berani menindas adik laki-laki, kami tidak akan menyetujuinya," kata Qianxiu sambil menepuk dadanya. "Ya, jika kami tidak setuju, kami akan mengikuti adik laki-laki kami mulai sekarang." "Terima kasih banyak, kakak perempuan." Dev tersenyum tipis saat melihat semua orang seperti itu. "Adik laki-laki, kamu baru saja tiba. Kamu mungkin belum mengatur tempat untuk beristirahat. Ada banyak murid di rumah Penatua Yu, jadi mungkin tidak ada kamar yang tersedia. Jika kamu tidak keberatan, adik laki-laki junior, aku akan membawamu ke tempatku. Tuanku sekarang telah dipenjara. Aku memiliki keputusan akhir di seluruh mansion. Dan aku selalu bisa berbicara dengan adik laki-lakiku." Qianxiu sebenarnya ingin mengundang Dev untuk tinggal bersamanya. Ini adalah rayuan yang terang-terangan, tetapi yang lain tidak menertawakan Qianxiu. Lagi pula, jika pria seperti Dev adalah wanita, mereka akan melompat ke pelukannya tanpa ragu-ragu. "Adik junior Qian, aku bisa menyerahkan kamarku agar adik laki-laki junior bisa beristirahat, jadi aku tidak akan mengganggumu. Saya kira guru akan segera kembali." Ketika guru kembali, dia pasti akan berbicara dengan adik junior, tidak nyaman baginya untuk pergi kemanapun. Wei Qing menghentikan Dev untuk pergi, bersambung.